Halo, selamat datang kembali teman-teman di BFC Talk. Sorry banget, agak telat nih. Biasanya kan jam 16.15, tapi tadi ada sedikit ada kendala, jadi kita baru bisa mulai jam segini. Sekali lagi selamat datang teman-teman buat yang baru join di BFC Talk. Ya ini juga aku mau kasih tahu sekali lagi. Santai bareng dengan sineas soal proses berkarir dan proses berkarya. Dan kali ini kita masuk ke seri Local Story. Sebelum kita menyapa, ada Teh Asmi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome Asmi. Halo. Baik. Sebelum gini ya salamnya. Salamnya harus gini ya. Oke. Sebelum kita nanti lebih jauh ngobrol, aku mau announce juga soal BFC Talk ini dipresents oleh BFC dan Arts University dan didukung oleh Reds Depot dan Koenko untuk pelaksanaannya. Dan seperti biasa kita ada di Reds Depot di Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Dan hari ini kita sudah kehadiran seorang penulis naskah dari film yang kemarin sempat rame nih, Merangkul Jarak. Waduh. Dan Sosok rame aja. Penontonnya riuh sekali di sini saudara-saudara. Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat nih buat Merangkul Jarak yang kalau nggak salah udah 100.000 ya. Ya baru 100.000. Baru 100.000. Jangan udah dong baru biar nambah. Baru, terus. Iya benar-benar. Iya. Selamat sekali lagi, keren banget filmnya. Amin. Udah pada nonton belum nih? Wah, nonton dulu dong. Jadi biar tahu nih hasil obrolannya nih. Oke, Mi, sebelum kita ngebahas soal Merangkul Jarak, karena hari ini sebetulnya kita memang undang Asmi. Biasanya kan yang diundang sutradara nih ya. Tapi khusus hari ini kita mengundang Asmi itu karena banyak sekali yang aku lihat di komen-komennya di Cinecrypts itu soal, wah ini filmnya dialognya keren, mengalir, natural, yang gitu-gitulah. Pokoknya banyak pujian soal si dialog. Yang aku berpikir bahwa kayaknya memang perlu membahas ini dari segi penulisan begitu. Nah, tapi sebelum kita ngomongin ke sana, aku juga pengen tahu nih Asmi, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang mungkin baru lihat Asmi nih gitu ya. Profesinya sebetulnya sehari-hari apa dan belakangan ini kesibukannya apa aja sih sebetulnya? Oke, ini ngeliat ke situ. Bebas, mau ke sana boleh, mau ke sini boleh. Oke, jadi Kang Malik sebenarnya aku emang hari-hari kan nulis kerjaannya. Cuman emang kadang-kadang aku nggak keluar gitu semua soulnya kalau ngerjain untuk tulisan untuk orang lain gitu tujuannya. Iya. Jadi kadang-kadang emang ada karya yang pengen dibikin sendiri gitu. Jadi sehari-hari sekarang sibuknya emang ada kerjaan yang harus ditulis. Sama lagi ngerunning company juga, Kinovia itu yang ngerjain Merangkul Jarak, gitu sih paling. Oke. Tapi Asmi juga kayaknya aktif sebagai content creator ya? Iya, Nah itu apa tuh? Itu sebenarnya aku ada hobi lain, karena hobi aku nggak cuma, apa yang aku suka nggak cuma nulis, aku karena basicnya di komunikasi, jurnalistik, aku suka bikin konten lah gitu di YouTube sama di podcast gitu. Boleh ini nggak promoin sedikit, itu sebenarnya apa sih dan di mana aja gitu kalau kita mungkin mau dengerin ocehannya Asmi atau tulisannya Asmi, kira-kira bisa diakses di mana aja tuh? Sebenarnya kalau di YouTube aku karena emang basicnya nulis, aku seneng nulis lagu juga. Jadi kalau di YouTube tuh aku nge-translate lagu luar ke Indonesia, cuman dialih bahasakan dengan sedemikian rupa lah gitu. Jadi kayak ngelatih songwriting sebenarnya. Kalau di podcast aku baru mulai, jadi pengen ngajak teman-teman yang punya banyak minat ya, orang yang kayak aku lah, nggak cuman pengen punya satu profesi gitu. Jadi kayak pengen nge-encourage teman-teman yang satu spesies sama aku gitu. Satu spesies, oke. Oke, nah itu bisa di podcast di mana tuh? Di podcastnya apa namanya? Di Spotify namanya Multipotensi. Multipotensi, oke. Tuh buat teman-teman mungkin bisa join sama Asmi untuk ngobrolin soal multipotensi. Oke, nah kesibukan untuk di film sendiri itu memang fokusnya di ini ya, di apa? Sejauh ini baru lagi ngerjain yang Merangkul Jarak aja atau sedang lagi running
project yang lain mungkin? Sekarang sih lagi ngerjain web series sama mau bikin ini semoga jadi ya, mau bikin musikal. Musikal. Gitu. Oke. Itu film. Itu gimana ya, dia film pendek mungkin 30 menitan film oke, pendek. Jadi terasa tuh yang tadi di YouTube nulis lagu itu. Oke. Iya, kalau nggak salah Asmi juga ikut ini ya, apa? Komunitas apa Komuji ya? Iya, komunitas musisi mengaji. Oh, belajar nulis lagu juga dari sana. Iya, di sana aku diajarin nulis lagu sama beberapa mentor lah gitu. Oh, jadi kepake juga lah untuk script writing sebenarnya. Oh iya, gila. Ternyata multi talenta banget sih Asmi. Jadi sebenarnya kamu nih mau jadi apa sih Mi sebetulnya? Enggak tahu. Oke. Nah, soal menulis kan apakah memang karena Asmi punya basic komunikasi? Dulunya di komunikasi apa? Jurnalistik atau? Jurnalistik. Oh, jurnalistik. Jadi memang kebiasaan menulis itu sudah ada sejak kuliah ya? Kebiasaan bertutur lah gitu, bercerita. Oh, bercerita. Oke. Kalau nulis naskah film sendiri itu dimulai dari kapan tuh? Dari kuliah di jurnalistik, waktu itu ada komunitas namanya Cinematography Club. CCVicom. Iya, Vicom Unpad. Nah, waktu itu kebetulan salah satu mentornya anak BFC juga, Kang Gifar. Jadi pertama saya belajar nulis naskah tuh sebenarnya dari geng-gengnya Kang Gifar, yang angkatan atas itulah. Nah, dari situ baru ketemu Gary di Sesa itu, ketemu Dita dan lain-lain yang akhirnya pas lulus ngebentuk Kinovia. Karena kan kita udah nggak bisa join CC lagi dong, udah lulus gitu. Udah lulus ya. Oke. Udah bukan mahasiswa lagi ya. Iya, udah bukan mahasiswa lagi. Nah, kalau Kinovia sendiri posisinya ada di Bandung juga, ada di Jakarta juga? Sebenarnya Kinovia basisnya di Jakarta. Cuman karena aku punya satu prinsip tidak mau tinggal di Jakarta, jadi aku minta ke Gary dan lain-lain untuk kalau aku bolehlah remote aja. Karena kan nulis bisa dari mana aja. Oh, betul. Yang penting setoran gitu ya. Iya, yang penting setorannya aja. Oke. Ya. Oke, nanti kita akan coba ngobrol soal ini topik kita hari ini soal bagaimana proses menulis si Merangkul Jarak, karena ya tadi seperti yang saya sebutkan memang banyak banget notes dan juga komentar soal proses di balik si Merangkul Jarak gitu, terutama si proses menulisnya gitu. Dan saya sendiri juga pertama kali nonton film itu pas premier ya. Iya, gimana komentarnya? Wah, luar biasa Mi. Maksud saya melihat Merangkul Jarak sebagai sebuah film itu solid gitu ya. Artinya saya kan kalau kita filmmaker ngelihat film itu pertama mungkin nggak ngelihat si ininya dulu, tapi ngelihat teknisnya gitu kan, kemudian aspek-aspek lain gitu ya. Begitu saya nonton, wah keren banget sih. Maksudnya kalau saya mungkin ini sedikit berlebihan, tapi saya melihatnya sih tanpa celah gitu. Artinya, amin. Ini sebenarnya surat cinta untuk kita semua. Iya betul, makanya. Jadi udah merelate dengan kita gitu ya. Dan seperti halnya film-film yang lain juga yang memang dekat sama penontonnya. Jadi ngerasa dekat banget gitu. Udah mah dimainkan dengan ya almost perfect lah menurut saya gitu, dari directingnya, penulisannya dan aktornya yang membuat si cerita ini jadi seperti lebih hidup gitu ya. Dan itu juga yang dirasakan oleh sebuah penonton yang menonton Merangkul Jarak gitu ya. Wah, keren banget. Oke, Mi, abis ini kita akan coba, aku mau nampilin buat teman-teman nih yang mungkin belum nonton, aku pengen nayangin dulu nih, sekalian kita break dulu di sesi pertama. Nayangin trailer dari Merangkul Jarak. Jadi nanti kita akan balik lagi setelah ini. So, jangan kemana-mana, kita break dulu. Kita yang dulu nih, wah kalau mau ngerjain film tuh kayak heboh banget, ya kan? Tapi aku yang sekarang tuh kayak apa? Kayak berjarak, tapi sama diri sendiri. Kalau sampai umur 40 tahun kita belum menikah juga, nikah kali kita ya? Apaan sih? Kok ngomonginnya jadi nikah, jauh banget deh kamu? Nggak, sumpah kamu tuh halu fix gara-gara itu buku dipegang terus. Gangguanku cara
Oke, balik lagi teman-teman. Tadi udah nonton kan ya trailernya. Nah, film ini bisa disaksikan di mana, Mi? Tonton di channel YouTube-nya Cinecrib. Cinecrips, Iya. oke. Oh, jadi memang ini bareng sama Cinecrips ya? Iya, ini kami kerjasama co-production sama Cinecrib. Jadi kalau teman-teman suka nonton review film mungkin familiar ya sama Cinecrib Iya, ya. iya, iya. Siapa lah yang gak kenal sama Arya dan si Rajak? Iya, benar. Si duo itu yang suka mereview film-film ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal si merangkul jarak itu sendiri ya, Mi, ya, soal si ininya. Ya, yang pengen aku coba istilahnya coba dalamin lah dari hasil obrolan. Sebetulnya kan ini kan sebenarnya film yang relate dengan banyak orang, khususnya Filmmaker. orang-orang sejenis kita lah ya, filmmaker gitu ya, atau orang yang pengen menjadi filmmaker gitu. Tapi kendati itu memang relate, sebenarnya ini datangnya dari siapa sih inisiasinya? Apakah dari Gary ataukah dari sendiri atau misalnya dari yang lain juga gitu? Sebenarnya emang awalnya dari Gary idenya. Gary itu ngajak Melati dulu, produser kami, namanya Kak Melati, dia orang Jogja, ngekos di Jogja tapi di Malang aslinya kayaknya ya. Iya, iya. Nah, dia tuh awalnya ngajak Melati dulu, terus Melati tertarik dan emang Gary tuh emang biasa nulis-nulis yang personal biasanya sama aku. Jadi ngajak aku dan ternyata emang pas dia cerita ke aku juga kayak ya udah ayo bikin bareng, karena aku kan tipenya bukan yang kayak aku punya ide nih gini-gini. Nah, itu tuh udah jatahnya Gary lah gitu. Aku mah emang ngembangin cerita gitu kan tipenya. Nah, dari situ baru kita ngembangin bertiga, awalnya bertiga. Cuman akhirnya ketika sepakat ngebawa ini pakai atas nama Kinovia, Dita masuk. Oh. Jadi oke, Dita oke. kan dia IP kan di Kinovia. Jadi rata-rata proyeknya Kinovia emang di eksekutif produserin sama Dita, dan akhirnya berempat itu sebagai story developernya gitu. Oh, Nanti baru ditulis sama aku. Oke, jadi inisiasinya memang datang dari Gary, cuman di-develop oleh berempat berarti Iya, gitu berempat. ya. Oke. Tapi ketika waktu pas obrolan pertamanya berarti sama Asmi dulu ya, bukan sama Melati ya? Sama Melati dulu. Oh, sama Melati dulu. Oke. Setelah itu baru sama Sama aku. Asmi. Tapi ketika Gary datang kemudian ya mungkin biasalah kalau filmmaker, gue punya ide nih gitu ya. Kemudian cerita, dan bagaimana sih Asmi melihat ide ini, ya kan, kemudian akhirnya diwujudkan menjadi sebuah film. Nah, Asmi pertama kali melihatnya apa? Mungkin, wah ini potensinya bagus nih, atau mungkin, karena lebih relate dengan personal Asmi ini sebagai filmmaker atau gimana? Sebenarnya awalnya Gary cuman bilang gini, Mi, gue punya ide nih, pengen bikin cerita yang karakternya cuma 2, satu ruangan, ya teleponan. Itu sebelum pandemi ya, itu bener-bener Januari 2020, pokoknya sebelum pandemi aja. 2020 tuh udah pandemi belum ya? 2020? Januari. Belum. Nah ya Januari 2020 dia tuh ngajak untuk bikin cerita yang tentang satu ruangan, satu orang teleponan sama temennya, ngomongin kehidupan. Awalnya gitu doang. Yeah. Tapi dia ada spesial ininya apa? Request. Dia pengennya one long take. Jadi dari awal dia pengen kayak gitu karena kan dia DP kan. Jadi dia dari awal udah punya visi visual dan visi story. Iya. Terus dari situ ya kita kembangin, ngobrolin apa. Itu tuh baru keluar di proses development. Jadi dari awal cuman pengen cerita tentang satu orang, satu ruangan, terus ngobrolin kehidupan, refleksiin kehidupan. Nah dari situ baru kita sepakat kayaknya cari platform yang tepat, pilih topik yang tepat, baru deh gitu. Iya. Kemudian jatuh kepada filmmaker tuh apakah karena semuanya filmmaker gitu, ataukah itu pilihan yang memang didesain oleh si Gary gitu sebagai inisiator atau gimana? Enggak, sebenarnya itu awalnya adalah tadinya mau general. Cuman kehidupan general gitu tadinya ya. mau general, terus kayak berpikir ininya apa. Cuman ketika ketemu Melati, dia kan sebenarnya basicnya adalah market researcher Melati itu. Jadi dia kayak ngeriset gitulah. Ternyata semakin spesifik target audiens suatu karya itu justru akan menyentuh target market yang lebih luas lagi gitu. Jadi ternyata aku baru tahu kalau target audiens sama target market itu berbeda. Iya. Nah, dari situ baru ya udah kita spesifikin aja, tapi ada bagian-bagian yang kita buat itu mempertanyakan penonton. Jadi seolah-olah meskipun itu ngomongin film, mau konteksnya dipisah kemanapun, profesinya apapun, jadi bisa relate gitu. Cuman kebetulan dia ngomonginnya film gitu. Iya. Iya, ini kan karena aku ngerasa bahwa ini kita ngomongin soal passion, ngomongin soal juga impian, dan ngomongin soal realita. Karena
mereka punya mimpi, mereka punya passion, tapi ya somehow, some way, ya seperti halnya mungkin beberapa orang dan beberapa teman-teman juga yang aku rasain juga, kita kayak terjebak dengan realita kita yang sekarang gitu ya, jadi yang kayak Bukan realitas sih, rutinitas. rutinitas, oke. Ya. Realita tuh kadang suka diartikan negatif, padahal mah realita mah gini-gini aja. Gini-gini aja ya, Iya. betul. Tapi kalau menurut Asmi sendiri, ya ini mungkin sebagai seorang kreator lah gitu ya, ngomongin soal passion, impian dan tadi rutinitas. Menurut Asmi gimana sih? Gimana-gimananya? Maksudnya pandangan Asmi soal itu gitu ya, soal passion. Oh, kenapa sampai akhirnya ngangkat itu gitu kan? Oh, sebenarnya waktu itu emang aku tuh lagi di fase dimana akhirnya menemukan nih kenapa aku nulis gitu, kenapa aku membuat sesuatu. Jadi ya aku ada perubahan cara berpikirku yang awalnya pengen bikin sesuatu berubah jadi ketemu nih ternyata bikin sesuatu itu nggak cuman soal bikinnya, tapi kenapa sih bikinnya. Jadi purposeful creation lah gitu. Soalnya dulu tuh kadang aku ngerasa kayak oke, aku pengen jadi penulis atau aku pengen jadi filmmaker. Nah, terus kayak udah jadi filmmaker apa? Jadi tukang bikin film doang kan enggak gitu. Harus ada apa yang kenapa sih gitu, kenapa? Nah, akhirnya waktu itu aku menemukan sendiri bahwa ternyata aku pengen bikin sesuatu yang bikin orang tuh kenal sama dirinya sendiri gitu. Gitu. Tapi itu ya emang aku khususin buat karya-karya yang berasal dari sendiri. Kalau yang lain mungkin cuma nyuntikin aja gitu. Kalau misalnya datangnya dari brand atau dari apa ya aku cuma nyuntikin sepercik lah gitu. Tapi khusus untuk yang sendiri, yang personal ya gitu personal ya dikeluarin gitu. Oke. Ada perubahan itu. Jadi makanya pengen bikin Berangkul Jarak ini gitu. Iya. Tapi kalau menurut Asmi sendiri, ini tidak mungkin maksudnya nggak dihubungkan dengan si film ini gitu ya. Passion menurut Asmi apa sih sebetulnya? Ini sebenarnya aku gimana ya, kalau ngomongin passion tuh kayaknya bullshit banget gak sih? Kesel banget sih ngomong kayak follow your passion. Padahal sebenarnya passion itu nggak harus menuju ke sesuatu profesi, nggak harus menuju ke sesuatu apa, topik bahasan aja bisa jadi passion. Kayak misalnya aku punya passion di gender dan equality. Itu kan lo mau profesi jadi apa? Jadi menteri pemberdayaan perempuan males juga gitu. Jadi kayak passion tuh sebenarnya nggak cuman apa gitu, lo pengen jadi filmmaker passion ya iya sih passion, tapi kan nggak harus profesi, bisa jadi sesimpel ketika lo pacaran mengasihi seseorang tuh bisa jadi passion gitu. Jadi passion tuh nggak cuman nggak sesempit itu kalau menurut aku gitu. Oke. Siap. Kalau soal ini tadi kan karena film ini, kenapa aku coba menanya juga soal berkaitan dengan personalnya Asmi gitu, karena ini filmnya film personal, mungkin juga ada kaitan dengan sudut pandang kita tentang passion, tentang impian gitu ya. Kalau soal impian, lu sendiri, Asmi sendiri sebenarnya pengen, ya tadi bukan ending sih ya, mungkin yang belum kesampaian lah gitu. Sebenarnya kalau setelah meraba-raba nih ya, aku ternyata impian aku cuma satu. Apa tuh? Financial freedom. Wow, jadi orang kaya dong ya. Enggak harus kaya, tapi bukan kaya, tapi kayak minimal kan saya mah tahu diri nih ya, kerja bukan di kerjaan yang ngasih pensiun gitu, minimal nanti tua nggak ngerepotin orang tua atau keturunan, minimal itu kan. Nah dari situ ya cari cara untuk menuju ke sana, yang lain-lain mah kalau menurut aku jalanin aja gitu. Jadi nggak muluk mimpi teh kudu kieu gitu. Ternyata udah tua mah aing teh mikirnya mimpi teh ya nggak ngerepotin orang. Wah, itu mah impian semua orang. Saya juga punya impian yang sama berarti nih. Financial freedom. Iya, maksudnya ya gimana ya? Aku mah daripada capek-capek ngejar sesuatu, tapi kalau financial freedom nggak nyampe nanti pusing yang ada tuh, nanti stres. pusing gitu. Gimana ya? Jadi cinta mah berat. Jadi enaknya mah tetap punya passion gitu ya, kemudian tetap berkarya, tetap punya duit gitu ya. Iya benar-benar. Cuman ya emang kalau aku rangkum mungkin ada 3 ya. Ada money yang tadi, terus ada meaning tuh kayak lo nyari sesuatu yang berarti buat diri gitu lah. Ya bisa jadi passion, itu bisa jadi apa. Betul. Yang terakhir kalau buat aku pribadi, keberagaman atau variety. Yang tadi aku bisa ngerjain ini, saya ngerjain ini, itu tuh kebahagiaan sendiri buat aku gitu, dan mungkin akan selalu kayak gitu sampai tua gitu. Kalau bosan nanti nulis mungkin yang lain gitu, tiba-tiba gitu ya? jadi pembalap, tungguin aja. Iya karena jadi mungkin Asmi ini tipenya generalis kali ya. Aku generalis. Karena kan ada orang yang
dia tuh nggak bisa ngelihat sesuatu yang menarik itu nggak bisa gitu. Akhirnya pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana dan kayaknya banyak orang-orang kayak gitu Iya ya. banyak banget. Iya. Cuman kebanyakan nggak sadar gitu. Banyaknya nggak sadar. Justru malah berpikirnya kayak gue nggak nemuin jati diri gue nih. Kadang-kadang pindah, kadang-kadang nggak. Padahal Iya. bisa jadi itu memang karakter orang gitu ya. Iya benar-benar. Oke. Siap. Oke, tadi soal behind the thought dari si film Merangkul Jarak gitu ya. Kalau aku pengen nanya soal Asmi udah berapa kali sih sebetulnya terlibat dengan Gary sebagai hubungan director dan writer gitu? Sebenarnya aku sama Gary tuh berhubungan udah lama. Maksudnya berhubungan sebagai kreator gitu. Enggak, maksudnya aku sama Gary tuh ketemu di CC kan. Awalnya dia tuh senior yang kayak cuman dia bikin program lah, biasa senior di UKM bikin program dan aku ngelamar dalam tanda kutip jadi scriptwriter. Dan akhirnya waktu itu dari sekian cerita kepilih 2 scriptwriter yang alhamdulillah satunya lagi Rasni itu di Kinovia juga. Iya. Dan ujung-ujungnya aku yang kepilih. Dia kan dulu maba lah, pengen gitu kan sama Iya. senior asa gaul gitu kan. Terus ya udah dari situ bikin Pililian, ada judulnya program UKM dulu. Nah, setelah itu pas mau lulus mungkin Gary masih tertarik nih kerja bareng aku dan Rasni. Akhirnya nulis satu film pendek lagi. Lulus, akhirnya Gary ngajakin lagi, kami juga masih bareng kan, terus akhirnya di Kinovia gitu. Sekarang apa-apa kalau develop bareng Gary ya under Kinovia. Oh gitu, jadi artinya memang sudah dari dulu bareng gitu ya. Benar. Tapi kalau dia khusus di Merangkul Jarak ini, maksudnya proses Asmi dan koneksi Asmi dengan Gary, apakah seperti biasa ataukah mungkin ada hal yang lain gitu, yang entah si Gary, ngerasa mungkin Gary udah tambah dewasa pemikirannya atau sebaliknya begitu. Asmi ngerasainnya gimana? Oh, aku ngerasa ada perubahan banget sih di diri Gary. Jadi dia emang membutuhkan orang-orang yang kayak katakanlah penulis kayak aku gitu. Rata-rata penulis kan tipenya overthinker sama empatnya gede. Nah, dia itu tipe sebelum mungkin ya sebelum nulis Merangkul Jarak lebih kurang empat gitu tipenya. Jadi kayak punya ide gue harus bikin ini, ayo wujudkan bla bla gitu. Tapi kayak ketika di proses ini nggak cuman Gary sih, aku pun dan yang lain pun merasa bahwa ternyata yang berproses nggak cuman skill, tapi kayak empatinya juga berproses. Betul. Terus kayak hubungan kita satu sama lain, aku Gary, Dita dan lain juga berprogres gitu. Iya, karena aku ngeliatin behind the scene-nya, kemudian ya konten-konten yang Kinovia buat gitu ya, behind the scene dari si film ini tuh aku juga ngerasa kayak deket gitu loh sama si prosesnya gitu ya. Dan ya ini mungkin juga yang menjadi alasan kenapa Merangkul Jarak jadi sebuah film yang solid gitu ya. Karena kalian juga berproses di dalamnya gitu ya. Benar. Oke. Terus kalau kita masuk ke soal proses setelah tadi ngobrolin soal inisiasi, kemudian ngobrolin soal proses developing. Nah, masuk ke dalam proses menulis. Nah, Asmi sendiri apa nih treatment khususnya atau persiapannya? Mungkin dimulai dari proses risetnya. Soalnya ini ada beberapa juga yang sempat menanyain soal lu gimana sih buat si film ini gitu, risetnya gimana sih gitu. Mungkin bisa diceritain sama Asmi. Itu risetnya sebenarnya door to door nama risetnya. Door to door gimana tuh? Jadi yang ngajak ngobrol beberapa orang, kadang telepon, kadang langsung ketemu untuk yang ngobrol tentang kehidupan aja, apa sih kegelisahan. Sebenarnya yang diajak ngobrol tuh calon kru sebenarnya sambil gitu. Cuman sambil pitching gitu ya. Sambil pitching, tapi ya sambil cerita lah. Akhirnya ketemu tuh maksudnya beberapa permasalahan hidup dan bahkan yang paling berkesan tuh ada kami ngajak salah satu art director di Bandung namanya Bang Ajo. Dia kerja di 9 Matahari sebenarnya. Iya. Waktu itu ngobrol sama Bang Ajo tuh paling berkesan karena kita ketemu jam 8 atau jam 9 gitu. Itu ngobrol sampai jam 3 pagi. Buset. Itu Dita waktu itu ngobrol sampai nangis-nangis ngobrol sama Bang Ajo, dikasih petua hidup, dikasih apa. Jadi aku juga baru sadar ternyata ada proses development yang fokusnya di empati, nggak fokus di nulisnya gitu. Nulisnya nanti setelah tahu cerita orang-orang kayak gimana. Oke. Tapi mengekstrak empati itu yang Asmi dapat dalam proses riset itu ketulisan. Nah itu Asmi punya teknik khusus nggak sih atau gimana sih prosesnya sebetulnya? Apakah itu secara nggak sadar aja gitu ya, tiba-tiba mengalir gitu ya karena sudah dekat dengan mereka-mereka yang istilahnya mungkin memberikan energinya lah melalui obrolan-obrolan itu.
Sebenarnya awalnya tuh kalau aku selalu yakin kalau mau nulis orang, kalau mau bikin orang, maksudnya bikin karakter, kalau mau bikin karakter itu kita harus cari cara buat ngenalin karakter orang beneran. Kalau aku sendiri, ya maksudnya Kita misalnya harus mengenal dia juga gitu ya? misalnya tanpa harus kenal lama gitu. Jadi betul. misalnya katakanlah kamu suka ikut apa sih tes kepribadian atau apa. Nah kalau aku emang suka baca-baca yang kayak gitu, entah itu tes kepribadian atau kayak yang 5 love language yang gitu-gitu. Jadi kayak mempelajari beberapa pisau mengasah karakter lah gitu. Nanti setelah itu baru memproyeksikan kayak ini tuh karakternya ini tuh karakternya ini, baru ngegali obrolan dari orang, apa nih yang cocok sama karakter yang tadi gitu. Bingung ya? Iya, aku paham. Jadi ngerasa artinya sebelum kita create karakter ya kita juga harus mengenal mereka ini gitu ya, dengan terus mengekstrak itu dan akhirnya ditulis ke karakter yang ditulis gitu. Oke. Dan satu lagi nih mungkin kita break dulu abis ini ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Abis itu break. Oke. Nah, merangkul jarak ini kan ya itu tadi yang aku udah sebutin, nggak bosan-bosan aku bilang banyak pujian yang datang gitu ya. Karena ya itu tadi yang aku paling notes itu adalah soal bagaimana si dialog ya. Dialog ini seperti mengalir. Aku juga nggak ngeh kalau durasinya tuh ternyata 23 menit ya. Setengah jam lah. Setengah jam gitu. Aku kira tuh cuma 15 menit 10 menit tapi nggak kerasa gitu ya. Nah kalau Asmi sendiri dalam proses menulis dialog itu ada metode sendiri nggak sih khusus untuk film ini gitu? Karena kan memang ini based on dialog gitu ya. Tidak ada, mungkin kalau film pendek itu kan ada kemana dulu, mungkin kalau ngomongin soal teori penulisan mungkin ada babak satunya, babak keduanya. Nah ini ada nggak sih yang model-model gitunya, teknik itunya? Yang pertama tuh yang tadi dulu, nyocokin karakter yang ditemui di dunia nyata sama karakter yang ditulis. Kedua, lihat-lihat media sosial, ngintip lah Twitter atau apa, mungkin ada jokes yang bisa dimasukin. Terus ketiga, biasanya aku tuh tiap nulis tuh dibaca sendiri, dilantangin gitu. Apakah ini di dunia nyata orang ngomong gini atau enggak gitu. Karena kadang mun aku nonton di web series atau di mana kadang-kadang itu enggak ngomong bahasa manusia gitu. Iya. Iya, makanya jadi kayak yang terakhir sih itu yang paling penting ketika ditulis dia omongin ini beneran enggak sih orang bisa ngomong kayak gini gitu. Iya. Oke. Kan iya, aku juga ngerasa bahwa kan ada juga kalau kita nonton film tuh apa istilahnya kayak garing gitu ya, dialognya garing jadi kayak. Itu kalau konsepnya garing mah nggak apa-apa. Gitu. Tapi enggak, ini mah memang aku ngerasanya garing aja. Tapi kalau nonton yang merangkul jarak tuh aku ngerasa ya tadi walaupun ini diomongin dengan dialog-dialog dalam tanda kutip orang Jakarta kali ya, ya nggak sih? Ini agak berat sih, karena pengennya kan cowoknya orang Bandung. Cuman pas reading ternyata ada beberapa dialog yang ada aksen Sunda. Tapi setelah ketemu aktornya cuma 4 tahun kuliah di Bandung. Jadi kayak nggak masuk. Jadi ya udah nggak apa-apalah gitu. Oke. Siap kalau begitu. Sip, abis ini kita akan sambung lagi. Mau break dulu, jadi jangan kemana-mana teman-teman.
Ya, balik lagi teman-teman. Ruas. Ini memang ada timnya Mi, tim Tim khusus hura. buat teriak-teriak. Ini Oke. orang-orang. Udah. Kita lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke. Nah tadi kita juga udah ngobrol soal yang apa proses menulisnya gitu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tapi kita mau dicampur sama pertanyaan dari teman-teman yang sudah ngirim pertanyaan ke Instagram dan Zoom ya. Ini juga ada beberapa teman-teman yang ikut via Zoom. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lah. Tapi karena ini mungkin gak sih kita ngobrol sama mereka? Ya bro, bisa ya? Ya nggak, gue nanya aja sih sebetulnya. Pertanyaannya kan udah gue catat nih. Oke, ini ada pertanyaan nih soal bentar. Oh ya, genre film yang paling Asmi suka untuk ditulis sebetulnya. Apa? Udah ketebak kan drama. Drama. Nggak, selain itu mungkin? Atau hanya drama yang pengen Asmi tulis gitu? Bingung sih. Kan mungkin kalau aku nggak tahu ya kalau penulis naskah itu apakah dia fokus ke satu genre aja ataukah gimana orderan aja gitu. Kalau Asmi Sebenarnya aku paling suka drama. drama. Oke. Drama tok ya, bukan romance, maksudnya drama tok. Tapi karena aku suka maksudnya Merangkul Jarak ini adalah salah satu wujud di mana aku mencoba yang namanya tuh mumblecore. Itu diajarin Gary aku tentang genre mumblecore itu. Apa yang itu? Kayak tahu Before Trilogy kan? Yang semuanya strukturnya tuh dari dialog. Dan emosi. Nah itu mencoba menggabungkan drama sama mumblecore itulah gitu. Iya, yang paling suka sih itu gitu. Nggak tahu sih mungkin karena hatiku terlalu lemah gitu. Asik. Tapi kalau dapat kerjaan yang lain, yang lain sih bisa. Saya nulis horor pernah, nulis yang lain pernah. Cuman teuing tekatean weh. Iya. Iya soalnya kan kalau misalnya nanti mau ada yang ngajakin collabs gitu ya. Terus ternyata gue pengen bikin genrenya ini. Misalnya ada produser kah atau apa. Dan itu masih possible ya? Masih possible. Itulah gunanya struktur cerita kan. Oh oke. Terus ya tadi juga ada yang nanya soal kalau mau collabs gimana Mi gitu. Misalnya as personal sebagai scriptwriter atau mungkin dengan dengan Kinovia ya. Itu gimana? Kalau collab itu aku biasanya maksudnya pengen ngarahin dulu ke Kinovianya. Karena kan aku sendiri punya kesibukan yang lain nih. Takutnya kalau diajakin personal nggak kesampaian gitu. Kalau di Kinovia sih sebenarnya coba DM Instagramnya aja. Itu kadang aku ngadmin juga, cuman lagi berproses nyari admin baru lah gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau kontak sana kadang aku langsung bales. Tapi kalau misalnya mau kontak aku personal juga silakan gitu. Cuman ya perlu tahu dulu sih collabnya apa gitu. Ya tapi kalau Kinovia sendiri maksudnya membuka kolaborasi apa sih ininya mediumnya gitu, apakah film kemudian atau mungkin juga apa sih jenis-jenis yang lain gitu? Sebenarnya maksudnya targetnya Kinovia sih pengennya collab itu nggak terbatas di film sih. Makanya kemarin kan Merangkul Jarak coba collab sama produsen ini yang jahit buku. Oh, yang bikin itu ya buku terus notes-nya. sama musisi juga. Jadi pengennya sih benar-benar belajar kalau ternyata film ini adalah produk komunal gitu, nggak cuman filmmakernya doang gitu. Iya, oke. Oh iya tadi harusnya dibahas di awal gitu ya. Sebenarnya Merangkul Jarak ini memang tidak didesain untuk jadi film pendek aja ya. Sebenarnya Aminnya pengennya gitu sih, pengennya ini IP gitu, entah nanti jadi, yang nggak tahu ya jadi komik atau jadi film panjang atau apa, cuman lagi mengarah ke sana lah, cuman doain aja. Amin. Nah terus kemarin tuh ada beberapa perintilan merchandising yang dibuat itu memang sengaja bagian part of developing ininya Itu ya? Itu latihan sih, maksudnya latihan bisa nggak kita menginjek visi entrepreneur di dalam film gitu. Cuman emang yang paling aku suka sih kemarin collabnya lagu. Jadi ada produk lain gitu, lagu Merangkul Jarak itu. Oh, yang kemarin tayang di Spotify juga ya? Iya, udah di Spotify alhamdulillah. Iya, itu lagunya enak sih itu. Aduh, keren banget. Itu yang nyanyi siapa? Itu musisi Surabaya namanya Kristabel Anora. Iya. Dia alhamdulillah willing untuk collab, dan waktu itu prosesnya emang rada alot karena gimana caranya seorang sutradara gitu ya.
Bentar ya deg-degan ada ambulans. Ada bukan? Tenang. Ambulans lewat. Bukan ke kita. Jadi kayak gimana caranya sutradara yang biasanya ngasih tahu visi gitu, visi gue gini pengennya gini, ketemu sama musisi yang sebenarnya dia punya visi juga. Oh. Jadi ini tuh karya sendiri juga gitu, Iya. nggak tok nempel sama filmnya. Jadi ketika orang dengerin lagunya belum pernah dengar filmnya pun bisa Bisa gitu ya. pengennya gitu. Dan waktu itu memang ya kepikiran juga sih gimana musisi kemudian duduk bareng termasuk sama buku sutradara itu. gitu ya. Jadi gimana buku itu tanpa kita promoin pun mereka tetap bisa jual buku itu gitu. Oh, oke. Sorry, kalau buku itu bukunya buku novel kah atau Bukan, itu ya? buku lebih ke agenda tapi ada activity-nya gitu. Oh, oke. Jadi agenda yang bisa diisi tiap bulan tapi ada tantangan tiap bulannya yang diharapkan bisa bikin yang punya tuh kenal dirinya sendiri gitu. Wah, keren. Komprehensif banget ya merangkul jarak ya. Wah, keren. Gitu. Ini Latihan. Nah, ini gue jujur nih. Gue ngelihat merangkul jarak ini bisa jadi benchmark lah untuk film, mungkin film Latihan pendek. ya, buat Iya, latihan buat model latihan kayak ya. gini ya. Bener, karena banyak turunannya gitu. Kalau kita kan bikin film pendek udah habis tayang di laptop udah selesai, tidur kita. Harusnya nggak begitu mungkin ya. Mungkin bisa di treatment kayak begini ya. Keren. Oke. Oh iya, ini pertanyaan selanjutnya soal hubungan dengan ini nih, koneksi dengan aktor nih. Apakah Asmi juga terlibat dalam prosesnya? Apakah hanya sutradara aja gitu dalam baik itu di set ataupun pas praproduksi dan post productions? Sebenarnya yang milih emang sutradara awalnya tapi tetap approval aku yang bikin karakter gitu. Jadi kayak proses kenalannya tuh sutradara dulu yang milih. Oke, setelah kepilih ketemu sama aku buat nyeritain lah, maksudnya lebih ke karakternya karena kan udah pasti dia tahu kalau karakter ini ada sisi personal aku dan sutradara gitu kan di dalam si karakter ini. Terus ketemu langsung reading pertama. Kebetulan ketemu sama aktor yang jadi Gistanya juga, yang voice aktornya yang jadi Gista, dan ternyata emang Gista ini kita nggak casting, nggak nge-propose, tapi emang dia temennya aktor yang cowok. Oh, oke. Gitu. Makanya kelihatan akrab Ya, banget gitu jadi ya. emang mereka aslinya udah akrab sebelumnya dan mereka udah sering kayak gitu, sering teleponan. Makanya di sini tuh kayak udah nggak harus ngebangun chemistry mereka lagi. Tapi tuh misalnya tiba-tiba aja gitu kepikiran, udah aja sekarang temenan, atau memang by design dari awal, cari aja yang memang temennya si aktor utama. Oh enggak, jadi awalnya emang pengen namanya Kak Jordi. Jordi ini emang maksudnya pertama kita nge-propose Kak Jordi dulu, terus dia tertarik sama naskahnya. Dia minta untuk casting yuk, maksudnya ketemu buat lihat aku langsung gitu. Tapi sebelum itu dia ngirim rekaman suara latihan dia dibantuin sama Kak Agnes. Oh, gitu. oke. Jadi dari situ tuh Gary denger, ih ini bisa nih, ini siapa nih? Oh ini Kak Agnes gitu. Oke. Terus dua aktor ini juga terlibat nggak sih dalam proses mungkin ngebantu Asmi atau ngasih insight soal menulis dialognya gitu? Ngebantu banget sih, karena waktu itu kan draftnya jadi yang tadi salah satunya yang dialog Sunda itu, saya ketemu dulu sebelum jadi draft akhir, ketemu terus mereka belajar dari breakdown karakternya, terus ngobrol, masukin pengalaman mereka masing-masing ke dalam karakternya, terus ketika reading pertama dialog ini masuk atau enggak, atau masuk kalau enggak masuk mereka yang ganti gitu. Iya. Jadi enggak nulis, sebenarnya mengoreksi lah gitu. Mengkoreksi gitu ya, tapi ada insight lah paling tidak ya gitu. Ini sampai draft berapa Mi naskahnya? 8 kayaknya. Buset, 8 cuy. Gila. Itu tepok-tepok. Oke. Jadi prosesnya panjang ya. Karena ditulisnya pada Asmi tadi bilang di Januari ya. Nah, dari sebelum pandemi udah ditulis sebenarnya. Oke. Dan ini memang mungkin Gary bisa melihat masa depan kali dia ya. Nah, itu aku takut loh kemarin. Apakah Karena iya? pas banget ya. Syutingnya di satu lokasi gitu ya kan. Maksudnya film-film yang ala-ala pandemi lah. Karena ada beberapa film yang satu lokasi kemudian ngobrol aja. Ini kayak film yang baru keluar di Netflix tuh kalau nggak salah, Malcolm and Mary juga sama tuh iya, kan. bener. Satu lokasi kemudian dialog aja gitu kan dia. Itu kan film yang dibuat pada masa pandemi. Makanya aku pikir wah si Gary kayaknya punya punya penglihatan masa itu depan. Naskah beres tuh udah agak lama ya. Misalnya sebelum akhir tahun, terus kita punya ketakutan jangan ngomongin pandemi banget lah, maksudnya ya udah pakai gestur aja, pakai itu aja, takutnya orang udah muak sama pandemi gitu. Dan ternyata bener betul gitu, jadi cuma lewat gitu. Keren. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih soal bagaimana membangun kepercayaan diri untuk tetap berada di jalan yang kita yakini. Anjir, berat banget nih pertanyaannya nih. Ini ngomongin soal kepercayaan. Gimana Mi?
Nyambung. Gimana nih? Gimana ya? Kalau dari aku sih nambahin pengalaman. Karena kadang kita mikirin doang nih, maksudnya kayak gimana ya kalau aku ngerjain ini, gimana ya kalau aku nggak ngerjain ini. Tapi kalau nggak dialamin susah. Ya Iya, minimal kalau misalnya pengen bikin naskah, belum ketemu rekannya, bikin dulu naskahnya gitu kayak gitu-gitu. Iya, Nanti iya, ketemu rekannya. Terus jangan mikirin ada orang yang lebih, karena itu tuh pasti ada. Jadi Iya. kayak jangan, duh aku bikin ini kan ada itu yang lain lebih jago gitu. Lebih jago ya, betul. Itu jadi kayak Harus yang penting keep try dulu ya gitu nggak akan beres-beres kalau mikirin yang lebih, terus pasti ada lagi. Iya, Nanti kalau iya, skill iya. kamu nambah, skill kita nambah, nanti ada lagi yang di atas lagi, ada lagi. Iya. Jadi harus ya ini tim riweuh kita nih. Iya. Ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi ya mungkin ini juga pengalaman dari Asmi juga gitu ya. Artinya untuk berkarya ya jalan aja dulu lah gitu ya. Go ahead aja dulu lah gitu. Jangan terlalu banyak mikir gitu. Oke. Ini kalian ada yang mau ditanyain sama Asmi enggak? Hah? Udah punya pacar belum? Udah belum. Oke. Mungkin itu aja Mi. Ini udah pertanyaan terakhir sih sebetulnya. Oke. Mungkin sorry. Tadi sosmednya yang mungkin bisa diakses di mana Mi? Sosmednya Asmi dan Kinovia ya? Kalau Kinovia tuh sebenarnya kita baru running Instagram sama website. Bisa di kinovia.net atau Instagram kinovia.id. Oke. Terus kalau mau collab ke kinovia.id@gmail.com. Kalau aku sendiri Asmi Nurais aja biasa nyari. Nah. Oke. Sip. Tuh teman-teman, ini buat yang nonton hari ini juga yang di Zoom juga, kalau misalnya mau kontak langsung bisa ke Asmi atau bisa langsung ke Kinovia. Mungkin itu aja. Makasih Asmi udah datang Makasih di udah BFC Talk. ngundang. Iya. Akhirnya kesampaian juga untuk Alhamdulillah. ngobrol Semoga bareng sama. bermanfaat ya. Amin. Ya mungkin di sesi lain nanti akan menggali lebih dalam lagi soal profesi penulis mungkin ya, karena menarik banget ngobrol sama soal penulisan tuh sebetulnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Gua mau ngingetin kalian juga sekali lagi bahwa acara ini nanti selain tayang live hari ini juga akan tayang versi YouTube-nya di Ars TV gitu ya, yang nanti juga akan di-announce channel YouTube Ars TV gitu. Dan sekali lagi gua ucapin terima kasih yang sudah nonton di acara BFC Talks yang pada dasarnya adalah acara promosinya filmmaker, khususnya yang di Bandung dan di Jawa Barat. Gue mau ngucapin juga terima kasih sebelumnya ke Koenko dan juga ke Reds Depot yang sudah support kita, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan tim riweuh kita dari Ars University dan tentunya dari tim Ars TV. Thank you dan see you next time. Bye-bye.